Hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak berharga. Hidupku mengalami ujian seberat ini berarti betapa berharganya hidupku. Betapa luar biasanya hidupku dengan ujian seberat ini. Kita ingat-ingat kembali ya background-nya, kasusnya Sokrates ini. Ini kan beliau dulu pernah saya ceritakan seperti apa biografinya, mengalami beberapa pergantian rezim. Dia mengalami era awal demokrasi, kemudian lahirnya peperangan-peperangan sampai kemudian perang Peloponnesian itu yang puluhan tahun perang antara Athena sama Sparta, yang kemudian Athena kalah, dijajah, dikuasai oleh Sparta. Di situ muncul rezim 30 tiran karena Yunani kemudian dipimpin oleh 30 orang tokoh aristokrat. Jadi model pemerintahannya agak oligarkis. Tapi kemudian Athena fight back, balas dendam, menang. Tapi akhirnya juga kekuatannya melemah sampai nanti ditaklukkan oleh Macedonia yang dipuncaki oleh Alexander the Great. Nah, Sokrates ini di era-era akhir era 30 tiran dan di awal era pasca itu. Dia dituduh karena beberapa teman muridnya itu ya dari kelompok tiran ini, dia dituduh melanjutkan tiran ini, pro tiran yang lama oleh tiran yang baru. Jadi itu antara lain tuduhannya pada Sokrates. Dia dicurigai masih punya hubungan dengan kelompok 30 tiran tadi. Meskipun di era 30 tiran ya Sokrates ini juga dianggap pembangkang. Karena saat itu Sokrates tidak mau diajak perang, tidak mau diajak masuk politik. Nah ini sisi politiknya ini. Sisanya nanti ya tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang dibuat-buat. Padahal beliau ini kan ya jasanya besar sebenarnya untuk negara. Saat itu negara yang sedang melemah, sedang kacau. Nah itu background-nya. Tuduhannya nanti 3. Dia dianggap tadi yang pertama punya hubungan dengan tiran yang lama. Kemudian dia dianggap mungkin bahasanya membuat agama baru dalam tanda petik. Sebenarnya yang dilakukan adalah mengkritisi keberagamaan lama. Cara beragama lama yang dogmatis, yang kaku, tidak menggunakan akal budi. Itu yang dikritik oleh Sokrates. Tapi masyarakat itu kan kalau sudah percaya sesuatu sulit untuk dibelokkan. Apalagi yang sudah tua-tua, sudah mengakar. Inilah maka kemudian Sokrates dianggap meracuni pikiran anak-anak muda. Nah, jadi ini tuduhan-tuduhan yang sebenarnya simpel, sebenarnya tidak gawat. Kalau bahasa hari ini orang seperti ini mungkin banyak punya ide kritis, gagasan kritis, ngeritik pemerintah banyak. Tapi zaman itu kemudian sidang memutuskan dari 500 dewan juri, 280 memutuskan Sokrates bersalah, 220 memutuskan Sokrates benar, kalah suara. Jadi kalau hari ini mungkin kalah viral.
Siapa yang buzzernya paling banyak, dia yang menang. Nah, situasinya begitu saat itu. Dari 500 juri ini ya 280, 220. Yang 280 ini ya macam-macam. Ada yang disogok, ada yang pro siapa, ada yang tetangganya bolonya siapa, dan lain sebagainya. Jadi konteksnya seperti itu. Nah, beliau diadili itu tahun 399 sebelum Masehi. Sebenarnya ada banyak peluang Sokrates bisa selamat, tidak harus dihukum mati. Dia bisa selamat kalau mau mengakui, mau menerima tuduhan segala kesalahan yang dituduhkan pada dia. Dia bisa selamat kalau mau diasingkan. Jadi tidak harus dihukum mati, tapi silahkan diasingkan kalau mau. Cuma dalam pertimbangannya Sokrates, kalau saya mau negosiasi, khawatirnya orang-orang menganggap yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang benar. Jadi kebenarannya bisa dinego, padahal ini sesuatu yang memang benar, pasti benar menurut versinya Sokrates. Maka dia lebih milih, ya sudah, tidak apa-apa kalau memang keputusannya dihukum mati. Meskipun menurut saya tidak layak saya dihukum mati. Harusnya saya itu diberi imbalan besar oleh negara. Tapi kok malah dihukum mati, ya sudah. Dan dia tidak mau nego. Muridnya yang namanya Krito itu sampai Sokrates gini loh, saya punya banyak kenalan sipir-sipir penjara ini, sudah tak, mereka tak kasih sangu sedikit saja, penjara dibuka, kita bisa pergi. Tapi Sokrates tidak mau. Nah, ini mental seperti ini yang mungkin hari ini jarang ya. Kita senengannya golek selamat, yang penting selamat, yang penting aman. Kalau mikirnya begitu semua, tidak ada Sokrates. Zaman mungkin tidak berubah. Justru Sokrates dikenang hari ini ya karena keteguhannya pada kebenaran. Ya kebenaran itu kadang memang pahit. Tapi ya mau tidak mau harus kita terima. Memang faktanya, haknya begitu. Baik, nanti malam ini kita dengarkan. Meskipun tidak utuh ya, saya potong-potong. Kalau ingin baca semuanya silahkan teman-teman baca langsung. Bukunya ada, terjemahannya banyak, ada beberapa versi. Jadi kita membaca buku Apologi. Kalau hari ini kata apologi itu dalam bahasa Indonesia diserap dimaksudkan orang yang merasa benar, berapologi. Tapi memang ini pembelaannya Sokrates tentang tuduhan-tuduhan yang dialamatkan pada dia. Di luar tuduhan tadi, sebenarnya memang seperti minggu-minggu lalu saya sebut, Sokrates ini menganggap dirinya pengganggu. Biar orang-orang ini tidak terlena tidur dalam situasinya. Harus bangkit, berkembang. Wong dalam hidup ini ada banyak yang harus diluruskan. Maka ada beberapa kegelisahan di tengah masyarakat karena hadirnya Sokrates. Yang pertama apa? Sokrates ini tidak seperti filosof ilmuwan yang lain sebelumnya. Sokrates ini yang lain membahas alam, membahas sains, berlomba-lomba menemukan ini, menemukan itu. Kalau Sokrates malah membahas dirinya sendiri. Ini anomali pada zaman itu. Di tengah-tengah orang yang berlomba-lomba di bidang, kalau hari ini namanya mungkin sains, teknologi, melihat kosmos, Sokrates malah, ayo dong baca diri kita sendiri. Nah, ini kalau bahasa Jogja ini selinco, agak melenceng ini. Wong yo, sekarang zaman apa malah bahas itu. Sekarang tema ini kok malah tema itu, aneh. Kadang-kadang orang yang tidak jeli, aneh itu tidak sama itu dianggap salah, dianggap keliru. Yang benar itu yang seperti kita ini.
Nah, makanya sering saya bilang yuk latihan untuk menerima perbedaan. Banyak orang yang tidak kuat berbeda. Tidak kuat kalau orang lain punya pandangan yang berbeda. Karena menurutmu yang benar ya pandanganmu. Sebenarnya bagus kamu yakin bahwa yang benar pandanganku, berarti kamu mantep. Tapi dengan kamu berusaha menyalah-nyalahkan yang lain, menganggap yang beda dengan kamu pasti salah, sebenarnya menunjukkan kamu belum terlalu mantep dengan kebenaran. Kalau kamu mantep dengan kebenaranmu kan kamu santai saja. Jadi kalau kamu yakin bahwa kamu ganteng, orang ngomong apa saja terserah lah. Saya yakin kok aku ganteng kok harus ngomong. Terserah orang komentar apa, itu kan mantep. Tapi kalau kamu masih gelisah, wah jangan-jangan temanku lebih ganteng, jangan-jangan orang ngomong komentar apa tentang dirimu, kamu gelisah. Ya sebenarnya kamu tidak terlalu yakin kalau kamu ganteng. Jadi kegelisahanmu pada perbedaan kadang-kadang menunjukkan bahwa kamu belum mantap pada kebenaranmu. Baik, jadi ini yang terjadi yang pertama dengan Sokrates di kalangan akademisi, ilmuwan, filosof saat itu. Ini kok aneh-aneh sih orang yang lain bahas apa, dia bahas apa. Menyebalkan saja. Nah, itu kegelisahan. Yang kedua, Sokrates ini di antara keanehannya tidak seperti kaum sofis. Kaum sofis itu kalau mengeluarkan ilmu, mengajar atau apa, itu bayarannya harus besar. Ilmu itu mahal. Lah kalau Sokrates, ilmu kelas tinggi diobral murah di mana-mana, ngobrol di pasar-pasar dan lain sebagainya. Oh, ini ngancam stabilitas ini. Jangan-jangan nanti tidak laku ini orang-orang sofis ini retorika. Gaya retoriknya mereka itu kan yang dibayar. Ini Sokrates enak saja, materi-materi kelas tinggi, wawasan-wawasan mendalam. Ini senjata kita. Kok ya diecer murah di pasar-pasar, dipakai ngobrol buat siapa saja, anak-anak muda. Dan nanti kalau anak-anak muda nggak daftar di tempat kita sekolahnya, ya rugi kita. Nah, ini kegelisahannya kelompok sofis. Jadi, ini kalau semua ngaji filsafat, jurusan filsafat nanti tidak laku. Ya mungkin pikirannya mungkin semacam itu, zaman itu ya. Kalau hari ini sih, ya jurusan filsafat emangnya kapan pernah laku. Jurusan filsafat itu kan tidak populer. Saya pernah ditanya, Pak, jurusan filsafat itu kok mahasiswanya sedikit sih? Tidak laku ya Pak. Loh, kamu membacanya jangan tidak laku begitu. Jurusan filsafat itu elit. Jadi kalau elit itu tidak boleh banyak-banyak. Kalau populer di mana-mana tidak elit lagi. Justru elit itu cuma sedikit. Nah, jadi istimewa. Kalau istimewa itu kan langka. Kalau istimewa kok banyak, ya tidak istimewa. Jadi memang jangan banyak-banyak ahli filsafat. Kalau terlalu banyak, apalagi semua orang jadi filosof, jangan-jangan malah tambah ruwet. Jadi ya, silahkan kalangan tertentu yang minat, tertarik, siap mendalam, ayo. Nah, ini menggelisahkan zaman itu. Gayanya Sokrates inilah kok dijajakan di mana-mana. Wisdom itu, hikmah itu. Yang ketiga, kalau ini hubungannya dengan status. Kok orang paling disucikan saat itu yang jadi pendeta di kuil Delphi bilang, ini yang paling dipercaya zaman itu, Sokrates adalah orang yang paling bijaksana. Ini bagi orang-orang pinter, filosof-filosof besar zaman itu, ini kan menyakitkan hati. Lah kok malah Sokrates yang paling bijaksana? Kita ini juga tinggi wawasannya, kita filsafatnya juga luar biasa, ndaki-ndaki. Kok malah Sokrates yang hanya orang jalan-jalan pakai sandal jepit di luar, yang tidak ganteng sama sekali, kan memang beliau terkenal tidak ganteng. Dia
menarik karena lucu saja. Dia itu filosof apa stand up kan enggak terlalu beda zaman itu. Tapi kok disebut orang paling bijaksana, itu mungkin menyakitkan bagi banyak filosof yang lain. Nah, ini jadi diam-diam muncul rasa ketidaksenangan. Itu mengapa? Jangan kaget, Pak, kok ya Sokrates orang setulus itu kok 280, 220. Situasinya seperti ini. Banyak yang dikecewakan, banyak yang iri, banyak yang merasa dirugikan. Jadi pandangan bahwa dia orang paling bijaksana, ya tentu saja membuat orang bijaksana yang lain dalam tanda petik mungkin tersinggung. Apalagi yang punya kekuasaan yang oleh Sokrates kan dijauhi. Jadi di era terakhir-terakhir tiran itu dia menjauh dari dunia politik. Nanti ada quote-quote-nya. Meskipun sebelumnya beliau ini kan pernah juga ikut perang. Tapi belakangan sudah tidak mau lagi berpolitik. Kemudian ini yang mungkin menggelisahkan juga, Sokrates itu gayanya usil, mempertanyakan apapun. Ini bagi orang yang tidak terbuka, itu kan menyebalkan. Lagi enak-enak ngomong I love you, terus dia tanya, cinta itu apa? Loh, itu kan menjengkelkan. Terus dijawab, terus dibantah. Masa cinta kayak gitu? Kalau faktanya begini gimana? Terus dia digiring. Akhirnya tadi sudah bilang I love you, sekarang ragu-ragu. Jadi aku itu cinta bener apa enggak ya? Itu Sokrates. Iya sih, kalau anak-anak muda kan kayak gini asik. Tapi bagi orang-orang tua yang butuh kepastian, itu gelisah dengan gaya seperti ini. Kalau kalian, saya bilang kebenaran itu bisa plural, bisa macam-macam, bisa perspektif. Kalau kalian kan enjoy. Tapi bagi kelompok tertentu, ini menggelisahkan. Mereka inginnya benar itu ya satu saja sudah. Ini satu-satunya. Perspektif paling lurus itu yang ini, yang lain bengkok semua. Kan banyak orang seperti itu. Sementara oleh Sokrates ya semuanya dipertanyakan. Sedangkan kita tidak siap dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebagian besar orang hidupnya dengan prinsip dijalani saja, mengalir saja. Ya sebagian besar lah. Mungkin yang hadir ngaji, mendengarkan ngaji itu juga begitu. Hidup itu rutin saja, dijalani saja. Bahkan kalian hadir malam ini ngaji, itu saya tidak yakin masing-masing punya argumen yang kuat. Kenapa kok ikut ngaji? Kenapa kok hadir di sini? Wong yo mendengarkan YouTube-nya saja bisa. Kenapa kok dengerin YouTube-nya kok yo tidak hadir langsung? Kenapa? Itu kan masing-masing harus bertanggung jawab, punya jawaban. Wong kadang kalian kenapa kuliah jurusannya ini juga kan yo tidak tahu jawabannya apa. Kamu baru sadar setelah nggarap skripsi, jangan-jangan saya salah jurusan ya Pak. Lu kemana aja selama ini kuliah kok baru sadar salah jurusan pas nggarap skripsi. Jadi itu kalau ketemu Sokrates habis kamu. Jadi kayak gini, ini menggelisahkan. Itu yang membuat dia dianggap negatif oleh banyak orang, apalagi yang punya kekuasaan. Berhadapan dengan orang seperti Sokrates berarti apapun kebijakan yang diambil ya pasti akan dipertanyakan. Nah, ini yang keempat, situasi yang ditimbulkan ini di luar tuduhan formalnya ya. Ini yang non formal, di balik yang dituduhkan ada ini. Makanya kalian jangan menganggap wah orang Yunani itu kok tega sekali, kok bodoh sekali. Tidak, ada situasi semacam ini, semacam chaos di tengah masyarakat. Tapi chaos yang positif sebenarnya. Hanya orang-orang tidak sadar karena secara umum orang itu ingin nyaman. Sehingga ketidaknyamanan itu seringkali dihindari. Padahal untuk bisa maju, berkembang, kalian perlu
mendobrak kenyamanan, kemapanan. Kalau cara hidupmu begitu-begitu saja, ya enak sih, tapi kamu tidak berkembang. Nah, ini yang digugah oleh Sokrates. Kemudian, ya, lebih banyak membahas ke dalam, tidak keluar. Ini mirip seperti yang awal tadi, yang khas. Orang ketika membahas ke dalam itu kan perlu keberanian. Karena ketika saya membahas diriku, di situ akan kelihatan betapa aku ini lemah, betapa aku ini banyak kurangnya, betapa banyak hal yang aku tidak tahu. Loh, ini perlu keberanian. Jangan dikira, Pak, wong muhasabah membaca diri saja kan gampang, wong dirinya ada di sini, tinggal diurai, tinggal dipahami. Iya, tapi seperti ini butuh keberanian. Keberanian mengucapkan ini benar, ini salah, itu tidak gampang. Kadang-kadang kan kalian membaca dirimu terus ketemu sebenarnya ini tidak boleh curang. Tapi kan ya memang situasinya tidak memungkinkan. Kamu cari alasan mesti. Kamu tidak berani ngaku bahwa saya salah. Dalam hal ini aku keliru. Wah, ini sebenarnya aku salah ucap. Tapi maksud aku terang-terangan bilang salah ucap. Adalah ini saya terpaksa ngomong begini atau apa. Nah, ini Sokrates mengajak membaca ke dalam diri yang tadi menggelisahkan tadi. Dan yang terakhir, menyadarkan orang tentang betapa pengetahuan kita itu terbatas. Orang biasanya mengklaim aku ini pinter, aku ini banyak tahu, aku sudah ngaji filsafat sejak tahun berapa, jadi generasi awal aku ini, jadi lebih. Akhirnya orang cenderung ngaku aku sudah tahu, aku sudah pinter, aku sudah bisa. Kalau cuma begitu sejak dulu saya juga bisa. Ini orang mudah begitu. Tapi Sokrates menyadarkan kita bahwa sebenarnya kalau mau jujur, antara yang kita tahu dengan yang kita tidak tahu itu jauh lebih banyak yang kita tidak tahu. Jadi jangankan yang luas-luas, yang di sekitar kita saja itu banyak yang kita tidak tahu. Taplak meja ini, ya kita ngertinya taplak begitu saja kan. Begitu ditanya detail, ini terbuat dari apa, kainnya namanya kain apa, model jahitnya seperti apa, model wiru seperti ini di dunia fashion namanya apa. Terus itu sebagian besar mungkin kita tidak bisa jawab. Yang bisa jawab yang ahli-ahli tata busana, ahli-ahli jahit. Kita tidak tahu. Jadi ketika sadar ini, terus kita bisa menyimpulkan, oh iya ya sebenarnya kita itu banyak tidak tahunya daripada tahunya. Lalu kesadaran ini membuat orang kemudian tawadhu, tidak sombong. Itulah mengapa orang itu tambah pinter, harusnya tambah tawadhu, tambah tidak sombong. Kok ada orang tambah pinter kok tambah sombong? Sebenarnya dia belum pinter. Orang bisa sombong itu menunjukkan dia tidak pinter. Kalau dia pinter, dia tahu bahwa dia tidak pantas sombong. Jadi makanya ini tawadhu beneran ya, bukan minder. Kan ada di antara teman-teman itu yang saya sebenarnya itu minder, bukan. Tawadhu itu kesadaran bahwa ada hal yang saya tahu, tapi lebih banyak hal aku tidak tahu. Nah, untuk hal-hal yang saya tahu, saya percaya diri. Tapi saya tidak boleh sombong, karena antara yang saya tahu dengan yang saya tidak tahu, jauh lebih banyak yang saya tidak tahu. Aku agak pinter sih untuk hal ini, tapi di banyak hal yang lain aku tidak pinter. Kayak taplak tadi, mungkin ahli konveksi, ahli jahit tahu. Tapi dia di banyak hal yang lain tidak tahu. Kesadaran ini yang menurut saya penting hari ini.
yang sejak dulu diperkenalkan oleh Sokrates. Hari ini kan orang berlomba-lomba pamer untuk menunjukkan bahwa aku yang paling tahu, aku yang paling ngerti, aku yang paling update, aku yang paling viral, dikenal orang, aku yang paling... Nah, kebalikannya oleh Sokrates kita diajari, sadarilah bahwa kita itu banyak tidak tahu. Sokrates dilabeli orang paling bijaksana zaman itu karena dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sementara yang lain tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Sebenarnya selisihnya hanya itu. Sama-sama tidak tahu, yang satu sadar dia tidak tahu, yang satu tidak sadar. Karena yang lain tidak sadar semua, satu-satunya yang sadar inilah disebut paling bijaksana. Itu posisinya Sokrates. Baik, jadi ini setting tadi, setting sejarahnya, ini setting sosialnya. Kenapa dia kemudian dilaporkan, diadili, dan dieksekusi? Karena dia dipandang menggelisahkan. Nah, inilah 3 orang yang melaporkan Sokrates, yang memberi tuduhan pada Sokrates. Yang pertama namanya Anytus, yang kedua namanya iya, ya memang tulisannya meletus gitu ya, Miletus balon hijau. Oke. Yang ketiga Likon. Anytus ini pengrajin, politisi, Miletus ini penyair, jaksanya saat Sokrates diadili. Likon ini dia ahli retorika. Sebenarnya yang paling semangat melaporkan itu Anytus. Anytus ini orang kaya, bangsawan, teknokrat saat itu. Dia tidak suka situasi sosial politik digoyang terus oleh gerakannya Sokrates. Dia juga dendam dengan Sokrates karena anaknya yang digadang-gadang melanjutkan bisnisnya malah jadi followernya Sokrates. Akhirnya lebih milih jalan filosof, tidak senang dengan bisnis. Ini mengecewakan bagi Anytus. Akhirnya dialah yang membawa kasus ini ke pengadilan, melaporkan Sokrates, kemudian memprovokasi Miletus ini. Nanti Miletus ini yang dia ini penyair, kalau ngomong tajam. Jadi kalau menghina orang, menjatuhkan orang itu canggih dia, penyair. Nah, nanti didukung oleh Likon. Likon ini ahli retorika, mirip kaum sofis tadi. Dia juga kan banyak dirugikan oleh Sokrates. Nah, nanti di kisah tentang pengadilannya Sokrates ya, ada pidato-pidato dari orang-orang ini menjelaskan betapa rusaknya Sokrates dan pengaruhnya yang juga merusak. Anytus, Miletus, dan Likon. Baik, ini informasi saja. Itu salah satu contoh ya, pidato tuduhan pada Sokrates. Saya bacakan ini dari tulisannya Xenophon yang judulnya Memorabilia. Jadi Miletus menuduh Sokrates bersalah karena tidak menghormati dewa-dewa yang dihormati negara, memperkenalkan dewa baru, dan merusak anak muda. Nah, ini tuduhan, dua tuduhan langsung. Jadi mengacaukan keimanan lama dan merusak pikirannya anak-anak muda. Dia tidak mengadakan diskusi tentang sifat alam semesta,
seperti yang dilakukan kebanyakan orang lain. Yang lain ini filosof-filosof sebelumnya kan mirip ilmuwan semua, membahas alam. Canggih itu ya kalau unggul di bidang sains zaman itu. Tapi Sokrates datang dengan teori sendiri, ya canggih itu orang yang bisa memahami dan menguasai dirinya. Ini kebalikannya. Ini mirip diskusi antara sains dan sains dan agama, sains dan humaniora belakangan. Sokrates percaya bahwa para dewa tahu segalanya, baik kata-kata, perbuatan, dan pemikiran, dan mereka hadir di mana-mana. Dan mereka memberi tanda pada manusia tentang semua urusan manusia. Ini agak menarik. Kalau teman-teman jeli nanti membaca quote-quotesnya, saya bawa beberapa malam hari ini. Sokrates itu cerita bahwa saya itu sejak kecil sudah menerima, kalau bahasa hari ini, ilham, isyarat-isyarat ilahiyah di batinku. Dia bekerja dengan ngajak orang diskusi, menemukan kebenaran. Itu kalau bahasanya Sokrates bukan melayani masyarakat, tapi melayani Tuhan. Nanti kita lihat ya persepsinya Sokrates. Kenapa kok dia sampai rela dihukum mati meskipun sudah berkorban sangat banyak. Ini nanti ada hubungannya dengan Tuhan. Makanya oleh beberapa peneliti barat, Sokrates ini dianggap yang antara lain mempromosikan pengetahuan intuitif, tidak hanya rasional. Jadi batin kita yang jernih, termasuk akal yang jernih, itu bisa menangkap pengetahuan yang benar. Nah, itu di antara khasnya Sokrates. Makanya di beberapa naskah disebut jangan-jangan ini termasuk nabi, atau ada yang bilang dia ini Luqman Hakim, atau macam-macam. Nah, itu tuduhan selanjutnya. Jadi Sokrates menganggap para dewa itu hadir di mana-mana, karena orang Yunani saat itu menganggap dewa itu ya di gunung Olympus sana. Ketuanya namanya Zeus dan seterusnya. Kalau yang di laut, di air namanya Poseidon, yang menguasai petir namanya Thor dan lain sebagainya. Nah, Sokrates konsepnya beda. Dewa itu ya maha tahu pikiran kita, tindakan kita, perbuatan kita. Dewa itu hadir di mana-mana. Nah, ini kayak konsep kita tentang Tuhan. Ya dewa itu bahasa Inggrisnya dengan Tuhan kan sama, God. Makanya nanti kalimatnya Sokrates, dewa, ya saya terjemahkan Tuhan. Meskipun di banyak orang diterjemahkan God, diterjemahkan dewa-dewa. Nah, itu tuduhan selanjutnya. Terus disebut lagi Sokrates itu mengklaim bahwa satu-satunya pria yang layak dihormati adalah mereka yang paham kewajibannya dan dapat menjelaskan apa yang mereka ketahui. Orang terhormat itu orang yang paham, orang yang menjalankan pemahaman kewajibannya, dan orang yang bisa menjelaskan pemahamannya. Ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ya orang terhormat itu ya status sosial. Siapa anaknya siapa, siapa ada di circle mana. Tapi Sokrates mempopulerkan bukan itu. Orang terhormat itu orang yang memahami hidupnya, bisa menjelaskan pemahamannya, dan menjalankan kewajibannya. Ini orang terhormat. Tidak ada hubungannya dengan keturunan, tidak ada hubungannya dengan kekayaan, status sosial. Terus itu tuduhannya. Sokrates juga membantu para pemuda berpikir bahwa orang lain tidak ada artinya dibandingkan dirinya. Karena dia meyakinkan mereka bahwa dia adalah orang yang paling bijak dan paling mampu dalam membuat orang lain bijaksana. Nah, ini yang saya sebut bagian dari rasa iri tadi.
iri karena Sokrates disebut orang paling bijaksana, maka kemudian dituduh, wah ini orang yang merasa dirinya paling bijaksana. Nah, jadi ini tuduhan-tuduhan pada Sokrates. Pokoknya kan kalau sudah tidak seneng, tidak suka itu kan digolek-golek mesti nemu. Alasannya diputer-puter juga bisa lah itu. Baik, itu makanya teman-teman hari ini perlu jeli, perlu kritis, memahami ungkapan, uraian, argumen, alasan. Kadang-kadang kita perlu tahu ini yang ngomong siapa, punya kepentingan apa. Dia ini di antara banyak kotak ada di kotak yang mana. Ini penting hari ini untuk memahami, oh pantas dia ngomong begitu. Karena kadang-kadang kalau parameternya sekedar rasional dan tidak rasional, kita itu pinter sekali membuat sesuatu yang tidak rasional jadi rasional. Yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Untuk kepentingan kita. Begitu kita salah, kita pakai argumen, manusia itu memang biasa khilaf, Pak. Tidak masalah lah, kan gitu. Begitu kita keliru ya kita cari alasan. Itu kita pinter. Nah, yang nuduh Sokrates juga pinter. Dia memainkan argumen, memainkan nalarnya, sehingga orang terus terpengaruh. Jadi misalnya tadi ya, Sokrates itu mengajarkan anak muda cara berpikir kritis. Nah, bahasanya kemudian bukan dia ngajar cara berpikir kritis, tapi dia ini merusak pikirannya anak-anak muda. Oh, itu ketika bahasanya diganti terus kan jadi gawat. Sokrates ini disebut orang yang paling bijaksana. Terus dibalik cara membacanya, Sokrates memposisikan dirinya jadi orang paling bijaksana. Nah ini kalimatnya diubah sedikit, itu ya rasanya Sokrates jadi jelek. Nah ini kemampuan, namanya kemampuan retorika. Yang seperti ini zaman itu banyak jadi keahliannya orang sofis. Baik, kalau Sokrates dia lugu lurus, kalau iya iya, kalau tidak tidak. Kekuatannya di ketepatan berpikir, bukan permainan pikiran. Kalau sekedar permainan pikiran ya mungkin banyak orang-orang pinter yang canggih berakrobat pikiran, tapi efek dari gagasan-gagasan canggihnya, pikiran-pikiran canggihnya tidak ada. Selesai hanya di retorika. Kalau Sokrates puncaknya bukan retorika, tapi wisdom, kebijaksanaan hidup. Baik, kita lanjutkan ya, ini masih di tuduhannya. Nah, ini isi surat dakwaan yang katanya sampai hari ini masih tersimpan. 3 dakwaan untuk Sokrates. Ya kapan-kapan kalau teman-teman ada waktu jalan-jalan ke Yunani, ke museum sana itu katanya arsip surat dakwaan untuk Sokrates ini masih ada di museum, masih tersimpan. Jadi kalimatnya seperti ini: Sokrates putra Sofroniskus dari Alupise bersalah karena menolak mengakui dewa-dewa yang diakui oleh negara dan karena memperkenalkan dewa-dewa baru dan berbeda. Dia juga bersalah karena merusak kaum muda. Hukuman yang dituntut adalah kematian. Ini kalimat di surat dakwaannya itu. Baik, kita lanjut ya. Sebelum masuk ke apologi, ada buku dialognya Sokrates juga yang nulis Plato, namanya Phaedon. Itu ada ilustrasi Sokrates ini kan saat itu setelah divonis hukuman mati tidak bisa langsung dieksekusi, menunggu. Jadi saat itu ada namanya, ada budaya, ada satu kapal, yang kapal ini memang dianggap sakral
yang di waktu tertentu dia ke tempat tertentu, pergi terus balik lagi. Nah kalau kapal ini pas sedang pergi ke daerah mana, itu tidak boleh orang melakukan eksekusi hukuman mati. Sehingga beberapa waktu, beberapa hari Sokrates itu masih belum dieksekusi. Nah ini jeda waktu ini dipakai untuk ngobrol sama teman-temannya. Makanya kalau teman-teman melihat gambar-gambar eksekusinya Sokrates, isinya kan banyak sekali orang. Karena memang sebelum dieksekusi mati itu ngobrol bareng. Jadi ya bukan podcast lah, ya ngobrol bareng-bareng. Ya podcast kan nanti viral. Nah ini ada muridnya juga namanya Phaedon. Judul buku dialognya juga Phaedon. Ini dialog-dialog menjelang Sokrates dieksekusi. Cuma dia cerita begini. Aku ingat perasaan aneh yang meliputiku ketika bersama dengannya. Aku tidak percaya bahwa aku hadir saat kematian seorang teman. Aku tidak merasa kasihan kepadanya. Esekrates, raut wajahnya dan bahasanya begitu mulia dan tanpa rasa takut pada saat kematian. Sehingga aku merasa dia ini diberkati. Aku tenang, tapi aku juga merasa sakit karena aku tahu bahwa dia akan segera meninggalkan kami. Dan perasaan campur aduk ini dirasakan oleh kami semua. Kami tertawa dan menangis berganti-ganti. Jadi ini Sokrates ini pinter menciptakan suasana ceria, ramai, ketawa-ketawa. Ya murid-muridnya, teman-temannya ketawa, tapi sambil mereka sedih, sakit. Karena sebentar lagi dia pergi. Nah itu bayangkan situasinya saat itu. Nanti ceritanya ketika sudah saatnya, kapalnya datang, saatnya eksekusi. Yang pertama disuruh keluar oleh Sokrates malah istrinya. Karena dia tidak mau istrinya lepas kendali saat melihat Sokrates dieksekusi. Dan dia tenang, minumnya juga enggak. Di ceritanya itu bahkan beliau tanya, ini cara minumnya gimana? Setelah saya minum gimana? Yang saya lakukan apa? Boleh enggak sedikit racunnya saya tumpahkan sedikit dalam rangka persembahan untuk Tuhan, untuk dewa? Kata Algojonya enggak boleh, harus ditenggak habis. Nanti setelah minum, jalan-jalan sebentar lah. Kamu kalau agak terasa pusing ya sudah berbaring saja. Jadi itu kayak orang minum obat biasa itu. Padahal pada akhirnya ya beliau meninggal. Jadi itu ilustrasi eksekusinya. Baik, sekarang kita masuk ke bukunya ya, Apologi. Apologi itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, pembelaannya Sokrates atas tuduhan tadi. Ini tadi kan kita baru mendengarkan tuduhannya, kita belum melihat pembelaannya Sokrates. Bagian kedua, jawabannya Sokrates setelah divonis hukuman mati. Bagian ketiga, ada sedikit diskusi tentang kematian dan hukuman mati. Naskahnya tidak panjang, mungkin kalau di model Quarto bisa hanya 20-25 halaman. Karena memang naskah pidato saja sih, kayak orang pledoi kalau di pengadilan. Tapi uniknya Sokrates ini sama sekali tidak minta dibebaskan atau apa. Dia malah seperti orang ceramah kepada masyarakat Athena saat itu. Baik, jadi inilah buku Apologi. Kita lihat pelan-pelan ya. Yes, saya tidak bisa masuk semua, saya potong-potong. Yang pertama begini. Dia diminta untuk berhenti berfilsafat. Tentu saja dia menolak. Karena filsafat itu penting. Di bagian ini dia mengkritik orang-orang yang menuduhnya dan ingin mengeksekusinya.
Dia mengkritik begini, kalian itu selama ini hanya serius mencari kekayaan. Pernah enggak sih kalian itu berpikir tentang kebijaksanaan dan kebenaran? Mbok kalian itu menjaga jiwa, kesehatan jiwamu juga. Nah ini kayak mungkin kalian ngeritik hari ini, mbok yo jangan mikir kekuasaan saja, jangan mikir kekayaan saja, jangan mikir menang pemilu saja misalnya. Pernah enggak sih kalian itu mikir tentang kebijaksanaan hidup, kebenaran hidup? Dalam rangka apa? Menjaga jiwa, kesehatan jiwa kita jauh lebih penting. Kadang-kadang demi kekayaan, demi kekuasaan, demi kemenangan, kita lupa untuk mengamati dan menjaga kesehatan jiwa. Akhirnya kita menghalalkan menipu, menghalalkan curang, menghalalkan menyakiti orang lain. Seolah-olah kalau kita melakukan itu yang kena efeknya orang lain, padahal itu efeknya untuk jiwa kita sendiri. Rusaknya jiwa kita ini masalah besar harusnya. Jiwa yang mau menipu, jiwa yang masih bersedia menyakiti orang lain, jiwa yang masih tidak peduli dengan sesama dan lain sebagainya, itu kan jiwa yang sakit, jiwa yang rusak, jiwa yang lupa ada kebijaksanaan, ada kebenaran. Jadi ketika Sokrates, mbok kamu itu berhenti berfilsafat. Sebelum dia jawab itu malah, lo kalian itu lo yang kalian pikir itu kok hanya kekayaan saja. Mbok ya sekali-sekali mikir kebijaksanaan, kayak kebenaran, kayak mbok ya belajar apalah kearifan hidup, apalah sedikit-sedikit. Jangan hanya mikir itu saja. Itu sarannya Sokrates itu. Terus dia bilang begini, tidak ada yang lebih besar yang terjadi di kota ini tanpa lebih besar daripada pelayanan saya kepada Tuhan. Jadi dia menyebut apa yang dia lakukan itu, termasuk dia menggugah pikirannya anak-anak muda, itu bagian dari dia melayani Tuhan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan itu menginginkan manusia itu memegangi kebijaksanaan, kebenaran. Ketika semua orang hanya fokus pada kesenangannya, kekayaannya, kejayaannya masing-masing, saya sibuk membawa mereka ke jalur kebijaksanaan dan kebenaran. Maka bahasanya Sokrates, tidak ada kebaikan yang lebih besar di kota ini selain apa yang saya lakukan. Semuanya yang lain dengan pamrihnya masing-masing. Dan aku tidak pamrih apa-apa, kata Sokrates. Wong ya tidak ada yang bayar aku, tidak ada yang nyuruh aku tetap miskin. Jadi bagi Sokrates, ya ini kebaikan. Yang lain itu palsu semua. Nah, terus yang ketiga ini jawabannya terhadap kritiknya dia merusak anak-anak muda. Kata Sokrates, aku itu mengabdikan diriku dengan bertanya. Kemarin kan metodenya dia bertanya sampai orang bisa ketemu kebenarannya sendiri. Ya tentu saja ada yang sukses, ada yang tidak. Apakah merupakan salahku, kata Sokrates, kalau beberapa di antaranya tidak berjalan dengan baik? Mungkin ada teman-teman dialognya, anak-anak muda yang dialog dengan Sokrates, kemudian terprovokasi melakukan hal-hal yang keras, yang menyusahkan orang dan lain sebagainya. Tapi kata Sokrates, yo, apakah itu terus jadi tanggung jawabku? Wajar saja ada yang sukses, ada yang gagal. Tapi yang saya lakukan ini kan sesuatu yang baik. Sama-sama sekolah, yo nanti ada alumninya yang jadi guru, ada yang alumninya yang jualan. Mungkin saja ada alumninya yang jadi orang jahat. Tapi kan bukan berarti sekolahannya salah. Nah, dia membela diri, kok aku dianggap ngerusak anak muda. Seandainya dianggap ada anak muda yang rusak, itu apa terus salahku?
Wong yo yang lain yang jadi hebat banyak. Kalau ada 1-2 yang gagal, bukankah itu sesuatu yang tidak bisa dianggap aku yang salah? Toh yang aku lakukan, kata Sokrates, aku kan hanya tanya. Mereka berpikir sendiri. Jadi, ya untungnya Sokrates lahirnya zaman itu ya Yunani. Coba dia lahir zaman sekarang, meskipun ketemu anak-anak muda, habis dia. Karena saya membayangkan ya Sokrates hari ini ada terus tanya pada kalian, tanya apa? Paling jawabanmu, kamu nanya. Iya wis, ndak jadi filsafat kalau hari ini ya. Nanti Sokrates pulang lagi itu, wis ditanya malah kamu nanya. Ya untungnya dia lahir zaman itu sehingga muncul tokoh-tokoh besar zaman itu, Plato dan kawan-kawan. Kalau dia lahir zaman ini, selesai dia, tidak sukses dakwahnya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Ini kalimatnya menarik. Tuan-tuan semua, aku adalah pelayanmu yang berterima kasih dan berbakti. Jadi setelah dia disuruh, "Mbok, kamu berhenti, tidak usah berfilsafat lagi, merusak orang." Jadi ya, aku terima kasih pada kalian, aku juga berbakti, tapi aku berhutang ketaatan yang lebih besar kepada Tuhan daripada kepada kalian. Dan selama aku masih bernafas dan memiliki kemampuan, aku tidak akan pernah berhenti mempraktekkan filsafat. Jadi saranmu baik mungkin menyuruh saya berhenti filsafat, tapi aku ini oleh Tuhan diberi kemampuan berfilsafat, diberi amanat memberi manfaat dari kemampuan ini. Aku harus lebih taat pada Tuhan daripada pada kalian. Maka aku tidak akan pernah berhenti berfilsafat selama masih bernafas dan selama masih mampu. Ini kalimat yang menegaskan keteguhannya Sokrates terhadap kebenaran yang dia lakukan. Kalau untuk kebenaran ini dia sama sekali tidak mau nego. Jadi ini kekuatannya Sokrates justru di sini. Karena kalau dia mau nego misalnya, nanti orang-orang selanjutnya akan menganggap yang disampaikan Sokrates itu hanya omong kosong saja. Maka dia harus menunjukkan bahwa dia ini benar. Biar semua yang disampaikan sebelumnya tidak dianggap orang salah dan omong kosong. Buktinya bisa dinego. Maka dia teguh dengan yang dia anggap sebagai kebenaran. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah dia dituntut hukuman mati, dia juga mengomentari antara lain seperti ini. Aku tidak dendam. Aku dianggap salah karena tidak peduli hal-hal yang sama dengan yang dipedulikan banyak orang, yaitu uang, jabatan politik, dan lain-lain. Jadi begitu dia divonis mati, dia bilang, enggak, saya enggak marah, saya enggak dendam. Saya tahu saya dianggap salah, dan saya tahu saya dianggap salah ini karena aku enggak seperti orang lain. Kalau yang lain fokusnya uang, jabatan, pangkat, kedudukan, saya kan tidak. Ini mirip puisinya atau seratnya Ronggo Warsito itu loh, Amenangi Jaman Edan, kalau ndak ikut edan ndak kebagian, tapi kalau ikut edan mosok aku melu edan. Itu kan Ronggo Warsito kan menyebut itu zaman itu zaman edan. Tapi setiap tokoh besar menurut saya hidup di zaman edannya masing-masing. Jangan-jangan manusia ini memang ndak pernah waras. Buktinya Allah itu terus saja menurunkan nabi-nabi sejak dulu, tapi manusianya tidak pernah beres.
Dikasih nabi nyeleweng, kasih nabi nyeleweng lagi, kasih terus-terusan begitu. Jadi setiap nabi ya ketemu umat edannya masing-masing. Sokrates juga begitu. Makanya kata dia, ya saya dianggap salah karena tidak seperti mainstream. Jadi yang benar itu yang viral saja, suaranya banyak orang saja. Semua mengejar uang, jabatan politik, dan lain-lain. Saya tidak ke situ, makanya saya dianggap salah. Dianggap tidak normal. Itu diantara jawabannya Sokrates. Terus dia bilang begini, karena aku yakin bahwa aku tidak melakukan ketidakadilan pada siapapun, bagaimanapun aku pasti tidak akan melakukan ketidakadilan pada diriku sendiri. Untuk mengumumkan bahwa aku pantas mendapat sesuatu yang buruk dan mengusulkan hukuman semacam itu untuk diriku sendiri. Jadi dia ini tidak terima dihukum mati, tidak membenarkan bahwa hukuman mati itu boleh diberikan atasku, tapi dia juga tidak mau nego. Dia tetap menganggap hukuman mati itu salah. Bahkan nanti ada kalimat yang katanya membuat orang tambah mantep memvonis hukuman mati yang tidak suka sama Sokrates. Dia bilang, justru saya itu ya harus diberi banyak hadiah. Orang-orang harus memberi saya tempat yang indah, yang luas, yang itu kalimat-kalimatnya ada itu. Harusnya negara ini memberi banyak pada saya. Negara banyak utang pada saya dengan yang saya lakukan selama ini. Wong aku tidak pernah digaji juga. Jadi saya merasa benar, harusnya aku diberi imbalan, bukan dihukum mati. Nanti ada opsi, gimana kalau diasingkan saja, kata Sokrates. Ya karena pertama dia nganggap tetap dia tidak boleh dihukum. Wong itu bukan sesuatu yang salah yang dia lakukan. Diasingkan pun dia merasa bahwa saya yakin saya diasingkan kemanapun orang tidak akan menerima, masyarakatnya tidak akan menerima. Zaman itu kan sudah merata keedanannya tadi. Jadi orang tidak akan suka dengan aku. Terus kata Sokrates, ya lagi pula saya sudah 70 tahun usianya. Jadi nunggu apa lagi sih? Ya semoga saja kalau mau dieksekusi mati, meskipun saya anggap salah. Tapi ya saya tidak akan nego dengan kebenaranku. Nah, di situ nanti ada kalimat yang bolak-balik kemarin kita singgung. An unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak berharga. Hidupku mengalami ujian seberat ini berarti betapa berharganya hidupku. Betapa luar biasanya hidupku dengan ujian seberat ini. Nah, ini menarik kalimat ini ya. Sudah bolak-balik kita kutip. Boleh dijadikan kutipan favorit. Kalau teman-teman sedang stres, sedih, banyak masalah, anggap saja itu ujian. Dan hidup yang tidak diuji memang hidup yang tidak berharga. Kalau ada temanmu curhat, aduh masalahku banyak sekali, berarti hidupmu sangat berharga. Jadi dibandingkan yang lain yang hidupnya santai-santai saja, kamu ujianmu banyak. Berarti ya, kemungkinan kamu naik kelas sebentar lagi, nilaimu kalau lulus nilaimu tinggi. Kalau yang tidak ada ujiannya itu kan kemungkinan ya absenmu kurang lengkap, atau kamu tidak ngerjain tugas yang harus dilakukan, tidak kamu lakukan. Akhirnya tidak ada ujiannya, kamu tidak naik kelas. Yang ada ujiannya, lolos bisa diuji, hidupmu berharga, mau naik kelas. Nah, itu kalimatnya Sokrates. Jadi, yes, terserahlah. Saya yakin dengan kebenaranku. Saya menyangkal bahwa saya layak dihukum mati. Justru saya harus diberi reward, harus diberi balasan, tidak diberi hukuman. Yang saya lakukan ini kebaikan. Baik, sekarang kita lihat fragmen-fragmen dari apologi. Ini yang ada di pikirannya Sokrates itu ini loh. Yang disampaikan langsung, yang saya bilang tadi seperti ceramah malah bukan pembelaan.
Kata dia begini di salah satu pledoinya. Orang mungkin bertanya-tanya, mengapa aku secara pribadi memberikan nasihat dan menyibukkan diri dengan keprihatinan orang lain, tetapi tidak berani tampil di depan umum dan menasehati negara. Kenapa sih kok Sokrates itu sibuk mencerahkan dari orang ke orang, kok tidak berjuang saja misalnya langsung level negara? Aku akan memberitahumu alasannya. Engkau telah mendengar aku berbicara di berbagai waktu dan di berbagai tempat tentang tanda yang datang kepadaku, dan merupakan keilahian yang diejek oleh Miletus dalam dakwaannya. Tanda ini merupakan sejenis suara. Pertama kali mulai datang kepadaku ketika aku masih kecil. Jadi Sokrates menegaskan, yang saya lakukan ini saya tidak ngarang. Jadi ada dorongan ilahiyah yang muncul dari dalam diriku. Yang dorongan ini tanda-tanda, kalau bahasa di apologi itu, sejak kecil juga sudah aku rasakan. Ya mungkin setelah dewasa baru beliau bergerak. Ini kalimat-kalimat yang kemudian diterjemahkan orang. Mungkin Sokrates ini sejenis orang yang punya kemampuan intuitif tinggi. Nah, dia terus bilang begini juga. Ini kalimat ini terkenal. Aku diikat pada kota ini oleh Tuhan. Saya terjemahkan Tuhan ya, kalau di naskah aslinya God. God itu di banyak naskah diterjemahkan dewa-dewa. Ya sama-sama sih, dewa sama Tuhan ya God bahasa Inggrisnya. Aku diikat pada kota ini oleh Tuhan, seperti di atas kuda yang besar dan mulia, tapi agak lamban karena ukurannya besar dan perlu diusik oleh sejenis pengganggu. Untuk memenuhi beberapa fungsi yang saya yakini, Tuhan menempatkanku di kota ini. Aku tidak pernah berhenti membangunkanmu untuk membujuk dan mencelamu sepanjang hari dan dimanapun aku berada. Engkau tidak akan mudah menemukan orang lain sepertiku. Jadi kata Sokrates, Tuhan memang mengutusku ke sini, di sebuah kota besar yang masyarakatnya lamban, terlena, tidak mau bangkit, tidak mau bangun. Dan namanya membangunkan, kan membangunkan itu tidak bisa dengan bisik-bisik dielus-elus. Kalau kamu dibisiki, dielus-elus, tambah tidur. Membangunkan ya dipukul-pukul dikit, ditampar-tampar dikit, dicubit-cubit sedikit. Bukan dibisiki, diteriaki sampai telingamu itu pun kadang kamu kan tidak bangun. Dan itu yang dilakukan Sokrates. Kegiatannya sehari-hari itu. Makanya ya memang menggelisahkan, menyakitkan. Mungkin banyak orang tersinggung. Sama seperti kalian kalau dibangunkan itu kan dijewer, ditampar, digoyang-goyang di itu kan. Kadang kalian marah tuh kalau lagi asik-asiknya tidur dibangunin itu kan mesti marah. Masyarakat juga begitu. Ketika dia terlena oleh kondisi, oleh status quo, ketika digoncang sedikit, disakiti sedikit dalam tanda petik, dia akan marah. Yang dimarahi siapa? Yang membangunkan. Padahal tadi sudah pesen loh, nanti subuh saya bangunin ya, saya ada tugas. Dibangunin beneran ngamuk-ngamuk. Nah, kan seperti itu manusia itu. Dan Sokrates rela begitu, rela dimarahi, rela dibenci. Karena dia merasa ini perintahnya Tuhan yang aku rasakan dalam diriku. Jadi kalau mikir, mungkin bahasa lainnya, kalau mikir aku sendiri, ngapain aku capek-capek, repot-repot begitu. Aku punya istri, punya anak, nyaman. Pensiunan perang mungkin ada tunjangan khusus dari negara. Tapi dia milih itu karena suara hatinya. Yang dia anggap ini
dari Tuhan. Nah ini argumennya dia. Jadi kalau ditanya, ngapain sih kok capek-capek begitu, bikin ndak enak orang, bikin tersinggung orang, bikin repot orang. Karena ini perintahnya Tuhan dan memang ini kota ini sudah macet, mandek, lamban. Kalau ndak sedikit-sedikit disakiti, ndak bangun dia, ndak bangkit dia. Kadang-kadang disakiti saja ya masih santai-santai. Nah ini kalimatnya Sokrates.